Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam kajian-kajian berikutnya. Sebagaimana biasanya sebelum kajian minum dulu biar lancar ngomongnya. Dan kini aku ngopi tapi nggak boleh banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin aku sudah kupas tuntas ya. Kita sudah buktikan bahwa bukan hanya Yesus yang bisa menghidupkan orang mati ya. Ada Yesus, ada Elisa juga, ada Elia, bahkan Elisa tulangnya disentuhkan saja yang mati hidup lagi, lebih keren, lebih jagoan ya. Kemudian sebetulnya seperti yang sudah disampaikan teman-teman lain ya, ditambahkan data lagi. Petrus juga bisa, Paulus juga bisa gitu. Ya. Jadi semakin lengkap lah. Dan aku membantu kalian untuk memahaminya ya, berupa tabel seperti ini ya. Jadi bikin tabel seperti ini ya. Seperti ini, bikin tabel. Ayatnya ditulis. Ini yang menyatakan Yesus membangkitkan ya, Elisa, nah, terus bikin begini pilihannya. Kalau ini tidak di Allah, tidak dianggap Allah ya, habis ini. Ini tidak dianggap Allah, oh ini merah. Arahnya tertutup-tutup. Benar. Ya. Kalau ini nggak dianggap Allah, ini nggak dianggap Allah ya. Pertanyaannya, mengapa ini dianggap Allah? Nah, berarti kan terjadi standar ganda. Maka ketika Yesus dianggap Allah karena dia menghidupkan orang mati, itu sesuatu yang menjadi mentah. Artinya argumentasi itu tidak dapat dipertahankan. Itu mengandung konsekuensi logis. Kalau misalkan Yesus dianggap Allah, maka Elisa dan Elia juga harus dianggap Allah. Begitu juga nanti Paulus dan Petrus. Gitu loh ya. Itu namanya kerangka berpikir akademik itu begitu. Tidak boleh ada standar ganda. Kalaupun ada standar ganda, harus ada argumentasi mengatakan mengapa demikian. Gitu loh. Ya. Cuman aku bilang sudah jauh-jauh hari sama kalian-kalian ini ya. Di sini itu wadahnya itu diskusi ya. Kita saling bertukar pemikiran ya, bukan saling untuk menghujati. Itu tidak baik dalam agama apapun, tidak baik. Jangan begitu. Kalau kalian belum siap, jangan masuk ke sini. Tidak bisa. Kalau kalian tidak bermodalkan open mind ya, open mind itu artinya hilangkan dulu dogma yang kalian pegang selama ini. Selama kalian masih berpegang pada dogma, masuk ke channel ini, itu kalian seperti kalau orang Jawa bilang ketek ditulup gitu loh. Seperti ketek ditulup gitu loh. Anda megang dogma, tetapi ketika dogma Anda didobrak dan ternyata itu salah, Anda tetap mencintai itu dogma, Anda tetapi tidak bisa membela itu dogma bahwa itu benar-benar keliru, itu akhirnya ya yang keluar sesuatu yang tidak pantas lah ya. Hujatan dan segala macam itu tidak pantas. Itulah yang disebut orang Jawa bilang koyak ketek ditulup. Ketek itu maunya ditulup itu ada senjata dari bambu gitu ya, dikasih apa dan gitu loh ya. Jangan. Aku juga nggak paksa kalian masuk ke sini, jangan. Cuman kalau mau masuk ke sini kita diskusi dengan baik, kita saling hormat, tidak ada masalah. Jadi ini jangan jadikan wadah saling hujat. Enggak, justru wadah saling hormat. Toh aku tidak pernah memaksakan kehendak. Tidak boleh. La ikrah fiddin. Tidak boleh dipaksakan iman itu.
gitu ya. Dan kamu jangan kira aku begini ini tidak berdasarkan pijakan yang jelas. Pijakanku jelas, aku hadir untuk membela Yesus seperti yang aku pahami. Jadi jangan pernah berpikir aku tidak mencintai Yesus. Semua umat Islam itu mencintai Yesus. Gitu loh. Cuman cara pandang Islam dengan yang lain beda. Di sanalah letak diskusi kita. Gitu ya. Terus ini aku mumpung ingat aku baca dulu supaya kau tahu ya, supaya aku bosen nanggapi yang gini-gini ini bosen. Udah berapa kali gitu ya. Makanya kalian juga kalau ada komen-komen itu dibaca ya. Komen temanmu itu menjadi pengetahuan bagi kamu. Ya. Supaya ngerti gitu loh. Ya ini ya. Tidak ada nabi dari bangsa Arab seri 1. Itu di komen di RP. Aku nggak tahu RP ini laki atau perempuan. Begini dia bilang, Gus coba adakan diskusi terbuka dengan Pak bla 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 atau Ibu bla 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 gitu loh. Sekarang aku kasih gambaran begini ya. Dalam sebuah event itu ada namanya, kita ambil event tinju lah ya. Ada yang namanya atletnya ya. Ada namanya promotornya gitu ya. Menurutmu itu aku ini atlet apa promotor gitu loh. Aku kadang-kadang gemes. Menurutmu itu aku ini atletnya apa promotornya? Aku kan sudah ngomong, kalau kalian mau mengadakan diskusi, perdebatan, silahkan bikin, nanti undang aku. Topiknya apa, tempatnya di mana, aku harus berhadapan dengan siapa gitu loh. Begitu. Untuk sekedar kamu tahu saja ya, aku bergabung di lembaga dakwah Arimatea ya. Kami kalau mengadakan debat, itu bisa kamu lihat di perdebatanku itu tentang Tauhid dan Tritunggal. Lihat, tapi itu bukan channelku, tapi ada itu perdebatanku di situ. Pada waktu aku belum punya channel pribadi seperti ini. Untuk melaksanakan debat seperti itu sewa gedungnya aja supaya kamu tahu itu 15 juta itu. Itu kami yang nanggung, Arimatea. Pihak Islam, bukan pihak Kristen. Belum lagi konsumsinya. Belum lagi kita undang orang, masa nggak kita kasih uang lelah. Nggak semudah yang kamu kira. Jadi kamu nggak usah nyuruh-nyuruh lah. Bosen aku nyuruh-nyuruh itu. Kalau kamu memang mau mengadakan, silahkan adakan. Kamu jadi EO-nya, event organizer-nya. Tentukan di mana. Tentukan topiknya apa, tentukan aku harus berhadapan dengan siapa. Biar aku lihat dulu. Kompeten nggak dia untuk berhadapan dengan aku, gitu loh. Jadi, untuk mengadakan event seperti itu perlu dana. Aku nggak mau kalau diskusi lewat Zoom tetek bengek, nggak mau. Itu untuk yang pacaran-pacaran saja sana mau, silahkan. Aku nggak mau. Kalau mau diskusi di darat, muka ketemu muka, gitu loh. Jadi aku bukan kelas ayam sayur, ya. Jangan atlet kamu suruh jadi promotor sendiri, atlet sendiri. Atlet itu taunya tarung, promotor itu yang mengorganisir gitu loh. Kok atletnya kamu suruh, kamu itu gimana? Ya. Itu harus dipahami ya. Aku bosen udah dengar gini nih. Dan dia kira aku nggak kenal dengan orang-orang yang disebut ini. Kenal. Ini juga aku kadang-kadang ngeri ya. Ini kafir ini kan dia komentar begini. Nggak pantas lah ya. Ini perempuan lagi nih kalau lihat namanya. Apa dia di sekolah minggu dia nggak diajari estetika gitu ya. Karena ini yang ngomong sudah sangat nggak pantas. Ini yang ngomong perempuan lagi. Apakah di dalam sekolah minggu itu nggak diajari? Kalau di Islam itu kan diajari namanya akhlak. Kalau di umum itu budi pekerti itu diajari kok. Ini bayangkan perempuan kafir ini mulutnya bilang, mana berani dia modal bacot itu coba. Dan tanpa dalil kayak gitu. Lah matamu apa nggak ngelihat aku memaparkan ini apa bukan dalil? Kok bisa ngomong modal bacot? Ya, nggak pantas.
Kadang-kadang ngeri gitu. Aduh, sopan santunnya nggak ada sekali. Inilah ya, ketika orang memegang dogma, dogmanya itu ternyata nggak bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, akhirnya begini yang keluar. Padahal aku nggak mau. Akhirnya supaya channel ini untuk wadah perang pemikiran, bukan perang hujatan ya. Ini tidak pantas ini. Apa nggak tahu ya? Apa dia sekolah minggu nggak diajari estetika, adab, sopan santun kok sudah perempuan mulutnya kotor seperti ini, kafir satu ini. Nggak tahu. Oke. Ya itu dari aku ya. Nggak usah nyuruh-nyuruh aku untuk menghadapi ini, menghadapi itu. Kalau kalian memang berkeinginan untuk itu, bentuk sebuah katakanlah seperti event kecil ya. Kamu jadi EO-nya, tentukan tempatnya di mana. Aku mau di kampus. Di kampus aku mau. Ya, tempatnya di kampus mana? Topiknya apa? Aku harus berhadapan dengan siapa? Gitu. Nanti kirim surat ke aku, surat permohonan. Kan ada nomor WA aku di situ. Jadi enak gitu. Jangan nyuruh gini, bosen aku. Ya. Karena nggak mungkin. Aku ini petarung, bukan promotor gitu loh. Dan tadi itu aku kasih gambaran. Nyewa gedungnya aja kami kalau mengadakan event itu 15 juta. Jadi ya amannya itu kita punya dana 20-25 juta lah ya. Nanti ada konsumsi, mungkin ada biaya tak terduga. Sewa kursi, sewa sound gitu lah. Ya. Tuh. Dan selama ini aku belum tahu, belum pernah dengar ada pihak Kristen yang sebagai event organizer gitu. Mbok sekali-sekali teman Kristen jadi event organizer dan undang kita teman-teman Islam kan asik gitu. Jadi gantian. Tuh ya. Selama ini aku belum tahu sih ya, tapi nggak tahu kalau sudah ada, tapi setahu aku belum ya. Tuh pembuka dari aku belak-belakan ya ngomongnya. jangan ada tersinggung lah, aku memang ngomongnya gitu kok. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sekarang ke topik kajian kita ya. Topik kajian kita ini kajiannya, ini topiknya tadi gimana tadi sudah. Itu lihat di Yesus Allah, Elisa, Elia tidak. Yesus Allah, Elisa, Elia tidak ya. Yang kemarin ya, di komen yang huruf A ya. Dia bilang begini. Tidak ada nabi yang mengklaim bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup selain Tuhan. Ya, sayangnya dia tidak menukil ayat berapa supaya aku bisa confirm ya. Berikutnya, tidak ada nabi yang mengklaim bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup ya. Nah, ini juga nggak ada. Jadi dia hanya ngomong tapi nggak ada di mana ya dalil yang dia kutip supaya aku bisa confirm ya. Berikutnya, tidak ada nabi yang mengklaim bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir selain Tuhan. Dia adalah Tuhan kami Yesus Kristus. Oke, dia juga tidak komprom ya. Satu lagi ada, cuman aku cari-cari di mana, capek aku nggak ketemu. Dia tentang apa ya? Tentang kebangkitan, kebangkitan ya. Karena dia bangkit, mati bangkit, jadi dia dianggap Tuhan gitu ya. Nanti kita jawab satu persatu ya. Intinya yang tentang menghidupkan orang mati sudah selesai kan? Clear kan ya. Sekarang lari lagi ke ini, tidak apa-apa, aku layani ya. Aku layani. Oke, informasi awal saja, dibilang penting ya nggak penting juga ya. Mungkin mulai malam ini aku unggah itu ba'da Isya ya, tidak lagi menjelang Qiyamul Lail. Ya, trial error, kita pilih waktu, learning by doing, waktu kapan yang paling tepat kita unggah supaya favor juga bisa bertambah, subscribe bisa bertambah ya. Kemarin kita sudah coba, kita unggah itu menjelang Qiyamul Lail ya. Sekarang kita coba strategi setelah ba'da Isya, di samping ada alasan lain tentunya ya, terutama alasan teknik. Karena anak saya yang mengunggah itu. Kalau aku nggak begitu pandai gitu-gitu ya, kalau anak saya kok malam udah ngantuk dia. Jadi ba'da Isya kita unggah sekarang. Oke, jadi judul kajian kita adalah seperti ini.
Ya. Yesus Allah, ya. Karena agak sulit aku kasih judulnya. Ya, karena panjang ya. Maka aku kasih judul begini aja. Hal-hal yang terkait dengan itu ya. Yesus dianggap Allah itu karena ampuni dosa ya. Oke. Terus Alfa Omega, karena dia Alfa Omega. Oke. Karena dia ada lagi kemarin tadi apa ya? Ampuni dosa, jalan hidup, kebangkitan. Kebangkitan. Nah, ini kan panjang ini. Terus jalan hidup. Jalan hidup. Nah, ini ya. Ini topik kita ya. Nanti kita bahas satu-satu. Karena mengampuni dosa, maka dia Allah. Karena Alfa Omega, maka Yesus itu Allah. Karena Yesus itu dibangkitkan, maka dia Allah. Karena Yesus itu jalan hidup, maka dia Allah. Ya, itu benar atau tidak? Ya. Yang jelas kemarin sudah kita buktikan dan akhirnya lari ke sini tidak ada masalah bahwa Yesus menghidupkan orang mati itu bukan sebuah argumentasi yang bisa diterima sebagai kebenaran untuk membuktikan bahwa dia Allah. Oh iya, berikutnya aku mau sampaikan begini loh. Kalian itu tahu nggak sih antara tafsir dan tekstual gitu loh. Kok kemarin sepertinya banyak yang ngomong aku menafsirkan ini, menafsirkan itu. Ya dilihat gitu loh. Aku itu tidak menafsirkan, teksnya aku hadirkan. Ngerti nggak kau? Justru yang mengatakan Yesus Allah karena dia membangkitkan orang mati itu menafsirkan. Karena nggak ada kata-kata Yesus Allah, itu nggak ada. Karena Yesus dapat membangkitkan orang mati, maka dia disimpulkan sebagai Allah. Nah, itu penafsiran kalau itu. Justru aku membantahnya tidak dengan penafsiran. Sayang sudah tak hapus ini tadi. Itu loh. Jadi kadang-kadang aduh repot. Makanya kalian belajar lah ya, belajar ilmu apa tadi pelajari, terutama ilmu dialog, supaya ngerti apa tafsir, apa tekstual gitu. Ya. Dan aku kan tidak sepotong-sepotong, semua berusaha aku sampaikan seholistik mungkin ya. Oke. Ampuni dosa. Oke, lihat ini. Ya, tampilkan ayatnya. Buka, kamu buka. Supaya asik ini judulnya gini ya. Ampuni dosa. Ampuni dosa. Nah, ini A gitu aja lah ya. Topik A kita jelaskan. Ini ya, ampuni dosa. Dalil yang digunakan, dalil yang kita bahas pertama adalah Matius 9:6. Nah, kamu buka Injilmu, Matius 9:6. Nah, ya. Aku bacakan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya, itu kata Yesus ya. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Nah, ya. Jadi anak manusia itu artinya Yesus, ya. Dia kadang-kadang disebut anak Allah, anak manusia, gitu ya. Macam-macam sebutannya, gelarnya macam-macam. Itu di Matius 9:6. Nah, sekarang di Markus 2 ayat. Markus 2:10. Ya. Markus 2:10. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Ya. Oke. Markus mengampuni dosa. Anak Manusia mengampuni dosa.
Oke, sekarang Lukas. Nanti kalau sudah adzan Isya, seperti biasa di pause ya. Nanti kita habis sholat Isya kita dilanjut, ya. Oke? Ketiga, Matius, Markus, Lukas. Lukas 5:24. Ya. 5:24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Oke. Dari komentator yang aku bilang tadi, Yesus itu Allah. Karena apa? Dia ngampuni dosa kok. Siapa lagi yang bisa ngampuni dosa kalau tidak? Dia pakai kata Tuhan, bukan Allah. Tuhan. Ya. Bener enggak gitu itu? Ya kita lihat. Bener enggak? Seperti kemarin. Yesus itu Allah. Karena dia membangkitkan orang mati. Ya. Sekarang dia lari. Yesus itu Allah karena dia mengampuni dosa. Jadi intinya di sini Yesus mengampuni dosa. Yang jadi pertanyaan, kenapa Yesus itu kan jelas dia manusia. Dia itu imanen, dia itu. Ya, dia itu hidup dalam batasan ruang dan waktu. Dia terikat bukan mengikat. Dia tuh ya tersentuh, bisa kita lihat, bisa kita ajak ngomong, bisa bersentuhan, bisa berinteraksi. Sahabat 12 murid itu berinteraksi dalam kehidupannya selama 3 tahun kan. Itu manusia. Lalu kan kita berpikir, tapi kok dia manusia bisa mengampuni dosa? Sedangkan yang bisa mengampuni dosa itu kan Tuhan Allah. Waduh. Maka lahirlah sebuah, penafsiran. Kembali penafsiran. Bukan aku yang menafsirkan. Orang yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah berdasarkan Matius 96, Markus 2:10, Lukas 5:24. Itu adalah penafsiran. Karena Yesus tidak pernah mengatakan dia Allah terkait dengan mengampuni dosa ini. Nggak pernah. Aku Allah, maka aku mengampuni dosamu. Nggak pernah Yesus bilang gitu. Sekarang yang kita perlu tahu, kenapa Yesus bisa mengampuni dosa? Gitu loh. Ya. Makanya kalau baca Bible itu yang tuntas gitu loh. Jadi kamu tahu. Dan singkirkan dogma-dogma itu. Kalau kamu sudah membawa dogma dalam baca ayat-ayat Bible, percuma dah, nggak usah. Sudah pegang aja dogmamu itu. Biar kamu hidup dalam dogmamu. Begitu juga di channel ini, jangan bawa dogma. Kamu bisa bengek nanti kalau bawa dogma ke sini. Mau mengkanter nggak bisa, tapi dogma terlanjur dipegang seolah-olah itu kamu anggap sebagai kebenaran yang absolut. Bengek kamu. Ya, jangan bawa dogma. Kita diskusi biasa saja ya. Open mind lah. Saling hormat gitu ya. Oke, pertanyaannya, kenapa? Ini soal, ini jawaban. Kenapa Yesus kok bisa mengampuni dosa? Gitu ya. Kenapa? Maka ini kan gini nih. Ini soal ya. Ini soal. Ini jawab. Maka jawabnya kamu baca ya. Jadi ini kita ini seperti kalau ujian mahasiswa itu nggak tahu sekarang ya. Zamanku dulu itu ada namanya ujian tuh open book. Jadi kita bisa buka buku gitu loh. Cuman kan karena kami fakultas teknik ya, berhitung dengan rumus-rumus yang itu sulit, jelimet gitu ya. Nah sekarang ini kan bukan hitung-hitungan rumus ya. Jadi kalau open book itu harusnya nilainya minimal B lah atau A. Jangan sampai C apalagi D. Ya, nah, sekarang ini soal sudah open book terus nggak ngerti jawabnya kan? Gimana gitu loh. Masa mau lulus kalau kuliah model gitu? Lulus pitu, ongkone nilainya pitu katanya kami orang Jawa. Pitu apa? Pitulungan. Ditolong sebetulnya nggak lulus.
Ya, janganlah, belajar yang baik lah ya. Nggak sulit kok nih kita cari jawabnya. Jawabnya ya di Injil itu juga, bukan di lain-lain. Aduh, sudah adzan. Lihat deh. Iya, yang bawah Injil. Oke, jawabnya di sini gitu loh, di sini. Jadi pertanyaan soalnya di sini, jawabnya ya di sini. Open book dia. Al-Quran juga begitu loh. Open book. Ada pertanyaan, ada jawaban di situ. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita jeli membaca teks-teks itu secara ya seperti kemarin, dia harus cerdas, harus jujur, harus menyingkirkan dogma gitu. Oke, karena ini sudah adzan ya, kita ambil dulu interval ya, nanti setelah ba'da Isya kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah jedah sholat Isya, kita lanjutkan lagi ya. Ini syutingnya malam karena memang siang penuh dengan kesibukan. Jadi kalau gambarnya kurang jelas ya mohon dimaklumilah ya. Kecuali nanti kalau ada yang bermurah hati telah mengirimkan handycam untuk kita pakai. Biasanya kalau handycam itu suasana begini juga gambarnya tetap bagus. Ini kita pakai HP. Tapi alhamdulillah lah, HP juga yang penting kita bisa jalan dulu, dakwah dulu ya. Orang HP-nya juga ini dibelikan oleh para agnia ya. Dan semoga beliau juga mendapatkan pahala dari kegiatan dakwah kita ini. Oke, gini aku tadi pada sholat Isya aku terpikirkan begini. Kalau begini kurang efektif, nanti kalian pada bingung. Mending aku bahas satu persatu aja, nggak apa-apa, sedikit-sedikit asal paham, dan paham itu menghunjam ke dalam hatimu setelah kamu pikirkan secara analitik, yaitu lewat pengembangan rasionalmu yang ada. Jadi logika itu dipacu untuk berpikir mencari kebenaran ya. Nggak apa-apa, kita lambat-lambat nggak apa-apa, nggak harus banyak buru-buru. Jadi ini nanti tentang pengampunan dosa aja. Nanti yang alfa omega kita bikin video sendiri aja ya. Ini tentang pengampunan dosa. Jadi Yesus Allah ampuni dosa ya. Jadi karena Yesus mengampuni dosa, maka dia ditafsirkan sebagai Allah gitu. Jadi ini penafsiran, bukan aku yang menafsirkan. Oke, ini aku sudah jelaskan ya. Sudah aku jelaskan di Matius 96 Yesus anak manusia mengampuni dosa. Di Markus juga begitu, di Lukas juga begitu. Timbul dong pertanyaan kita, kan? Kenapa Yesus kok bisa mengampuni dosa itu loh? Bentar, ini tadi sudah aku on kan belum? Oh sudah. Kenapa Yesus bisa mengampuni dosa itu loh? Kan kita bertanya-tanya, ya. Maka setelah aku bilang seperti tadi, open book, Bible itu juga menjawab, Injil juga itu menjawab kenapa Yesus bisa mengampuni dosa gitu loh. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu kan nggak bisa dilontarkan dari teman-teman yang sudah terjerat dogma, nggak bisa, karena dogma itu menumpulkan bahkan mematikan daya kritis kita, gitu ya. Dia akan motong kompas, ini karena Yesus bisa mengampuni dosa, maka dia Allah. Begitu. Itu kerangka berpikir dogmatis, gitu loh. Makanya dogmatis itu menumpulkan kecerdasan intelektual. Karena dogma itu intinya dua, kamu mau kamu terima, kamu nggak mau kamu tolak, gitu. Nggak usah dipikir gitu. Karena dalam dogma itu berpikir logik itu nggak pakai, gitu. Kalau kamu mau, ya terima. Kalau nggak kamu mau, tinggalkan. Gitu loh. Nah, daya kritis seperti yang tadi aku bilang, itu lahir dari orang-orang yang mengedepankan logikanya, akalnya, dan meninggalkan dogma. Ya, kan dia kritis bertanya, ada apa sih Yesus ini kok begitu hebat loh? Ya, bisa mengampuni dosa, gitu ya. Maka dijawab. Setelah kita dengan hati-hati, teliti membaca kitab suci, dijawab. Ini kan soal, ini jawab ya. Dijawab di dalam Matius, kamu baca kitabmu.
Matius di pasal 28 ayatnya 18. Ya. Nih. Ya. Nih. Apa katanya? Ya. Apa katanya? Nih dengarkan baik-baik supaya kamu ngerti kenapa Yesus itu bisa mengampuni dosa. Ya. Lihat. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Itu alasannya. Jadi Yesus bisa mengampuni dosa karena dia diberi kuasa ya di surga dan di bumi. Itu jawabannya. Logika kita berjalan lagi satu langkah ke depan. Artinya ketika Yesus tidak diberi kuasa, apakah dia berkuasa? Tidak kan? Jadi adanya Yesus berkuasa karena dia diberi kekuasaan untuk mengampuni dosa. Nih, enak kan? Ini. Kalau kamu bacanya sudah kena dogma, ya sudahlah, gak usah baca Alkitab, dogma itu aja kamu pakai gitu. Alkitab ini bertanya, Alkitab ini menjawab, gitu loh. Ya, kan sudah jelas itu. Nah, sekarang untuk memperjelas lagi ya memang sih kalau kita belajar Alkitab itu kita harus rela meluangkan waktu, kita berbicara seluruh ayat dulu. Kita lihat bagaimana pembicaraan seluruh ayat supaya kita tahu. Aku dulu belajarnya begitu, nggak langsung ngerti nggak. Dulu aku awal belajarnya itu per case, ternyata nggak efektif. Maka aku rubah metodologinya. Aku baca mulai Kejadian sampai Wahyu, semua aku baca. Jadi ketika ada orang ngomong, aku tahu. Oh, ini di Perjanjian Lama. Oh, ini Perjanjian Baru. Oh, ini Perjanjian Lama tentang ini. Oh, ini Nabi ini, gitu. Ya, oke. Sekarang ini tadi kan yang pertama ya. Ini ayat pertama ya. Sekarang ayat kedua. Ini pertama. Ayat kedua sekarang ya. Itu ada di KSP, KPS. Bukan kalau KSP kan Koperasi Simpan Pinjam. bukan KSP, KPS. Kisah Para Rasul gitu ya. Biasanya disingkat KPS. Kisah Para Rasul ayat 2 ya. Pasalnya 22. Nah, ini jawabannya. Gini ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah. Lihat kalimat pasif, kalimat aktif. Ya, ketika Yesus itu ditentukan Allah, dia menjadi pasif kalimatnya, maka dia ada di bawah otoritas Allah. Bukan Allah dia. Masa kalimat gini aja kamu nggak ngerti? Gimana? Dulu nggak pernah ikut belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar ya? Yus Badudu dulu zaman aku masih SMP nggak salah ya, ada di TVRI itu. Nanti ada lagi EYD, ejaan yang disempurnakan gitu ya. Itu bentuk bahwa bahasa, kembali lagi ke bahasa budaya itu ndak saklek, dia berkembang terus. Makanya ada ejaan yang disempurnakan gitu loh. Kalau bahasa firman nggak ada. Misalkan kita suci terus ada ejaan yang disempurnakan. Ya nggak ada, bisa kacau nanti. Ya kitab suci itu diturunkan dalam bahasa dan huruf yang sama, nggak ada ejaan yang disempurnakan. Ya, oke, kok bisa ke sana lagi? Oke, aku baca lagi ya. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah, lihat ini kalimatnya pasif, ditentukan Allah. Berarti dia ada di bawah otoritas Allah. Tentunya dia bukan Allah. Simple kok itu ya.
Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda. Ini yang kamu perhatikan. Yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Lihat, yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia. Jadi semua yang kalian anggap sebagai argumentasi sehingga bisa ditafsirkan Dia sebagai Allah, itu salah besar. Karena apa? Itu dilakukan dengan perantara Dia. Seperti ini. Mengampuni dosa ini, yang mengampuni ini Allah. Perantaranya Yesus. Yesus itu perantara. Gitu loh. Ya. Ini gambar supaya kamu ngerti gitu loh ya. Gimana ini? Sini nampak leh. Ya. Nih. Ini Allah, ya. 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 Ini Yesusnya ini. Atau Isa lah. Ya, istilah Yesus atau Isa. Kalau Isa itu tulisannya begini ya. Isa. Nah, ini lihat ini. Karena ain, ya. Ya. Nih, supaya kamu paham. Nih ya, Yesus atau Isa ini Allah. Ini ya. Sebab utamanya itu di sini loh. Di sini nih. Lalu dia, Allah yang agung itu menggunakan Yesus sebagai perantara. Ya. Ini perantara, ya. Ini sebab utamanya. Ya, ini perantara. Jadi semua itu titik tolaknya, triggernya itu ya Allah itu, karena Dia yang Maha Kuasa. Allah menggunakan itu sebagai perantara. Ya. Jadi nanti Yesus inilah, kalau dalam konteks sekarang ini, yang mengampuni dosa ini. Jadi kamu nggak bisa hanya melihat sepotong Yesusnya, tapi siapa di balik Yesus itu? Sehingga Dia bisa mengampuni dosa. Ya kembali kepada Allah ini. Tapi Allah menggunakan Yesus sebagai perantara. Karena Allah inilah sebab utamanya. Maka Yesus mengampuni dosa ini adalah dalam rangka posisi Dia sebagai perantara. Bukan Dia sebagai Allah. Karena Allah lah sebab utamanya. Sedangkan Yesus dijadikan perantara. Jadi sebenarnya yang mengampuni dosa siapa? Ya Allah. Bukan Yesus. Cuman Yesus sebagai perantara. Paham di sini? Hah? Paham nggak? Aduh, masa sih gitu nggak paham? Oke lah, aku bacakan satu lagi suratnya ya, supaya kamu tahu. Dan buka Injilmu buka. Kalau kita mendiskusikan dengan senyum gini kan enak ya. Nanti kamu cocok ya kamu terima, nggak cocok ya sudah gitu. Jadi jangan saling hujat, tuh nggak baik. Ya. Ini aku bacakan lagi. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Jadi yang dimasukkan Paulus itu si Yesus ya dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah, ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan mukjizat dan tanda-tanda. Nah, ini yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Itulah ya. Ini ya teksnya yang penting itu ini loh. Supaya kamu tahu. Ya. Di sini nampak leh. Ini loh, ini perhatikan, ini tak tanda kutip ya. Yang dilakukan, ini biru ini, tak kasih warna biru supaya enak kamu memisahkannya. Dilakukan oleh Allah. Jadi yang melakukannya Allah. Ya. Dengan dengan perantara. Ini perantara. Ini supaya kamu ngerti, tak ganti warna ini. Ini demi kamu aja supaya ngerti, sampai tak sediakan warna-warni supaya gampang ya. Nah, kasih huruf besar. Perantaraan.
perantaraan. Dia, maksudnya Yesus, ya. Ini loh. Di sini nih masalahnya. Nah, ini kalau kamu kuliah di sekolah tinggi teologi kan bersemester-semester. Di sini aja pokok kamu rajin ngikuti, satu malam aja selesai ayat ini. Kan? Gratis lagi, nggak usah bayar uang kuliah. Ya, jadi ini tak hapus semua ini supaya kamu ngerti ya. Kan sudah juga paham dari tadi. Nih fokus ke sini. Fokus ke sini ya. Nih ke ayat ini ya. Lihat ini. Ini cuplikan dari kisah para rasul tadi ya. Ini. Jadi, aku ulangi pelan-pelan ya. Jadi, ya, yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Ada dua objek di sini. Ada Allah, ada Dia. Ya. Siapa Allah itu? Yesus selalu memanggilnya dengan sebutan penghormatan Bapa. Siapa Dia itu? Kalau di surat kisah para rasul tadi itu dengan kata dari Nazaret itu tadi loh. Nazaret itu adalah Yesus. Ya. Tolong perhatikan, cermati ya. Masa sulit sih begini ya. Jadi yang dilakukan oleh Allah itu siapa? Bapa. Jadi yang melakukan Bapa ya. Dengan perantaraan ini ya. Perantaraan nih ya. Dia. Siapa Dia itu? Yesus yang dari Nazaret itu loh. Ya. Jadi kalau kita sudah paham ayat ini, mengampuni dosa dan nanti segala macamnya itu dilakukan oleh Bapa. Cuman Bapa tidak langsung. Dia menggunakan seseorang yang dari Nazaret bernama Yesus, ya, Dia itu Yesus sebagai apa? Perantaraan. Nih. Ya. Jadi ketika kalian melihat problematika seperti itu, lihat behind screen, ada kekuasaan siapa di balik Yesus, maka kamu akan paham ayat-ayat itu. Oke, ya, paham ya di sini ya, gampang kok ini, masa nggak paham. Oke, itu aja. Nanti kita lanjutkan di topik berikutnya. Jadi per topik gitu. Nanti kalau semua aku hamparkan tambah nggak efektif nanti, ya. Aku ngopi dulu nih, ngopi terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.